Nabi menceritakan ketika Dajjal itu keluar, nanti ada seorang laki-laki yang mana dia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia itu ingin menjumpai Dajjal karena dia percaya diri kalau dia itu tetap beriman. Akan tetapi ketika dia menemui Dajjal, ternyata imannya menguap dan dia menjadi pengikut Al-Masih Ad-Dajjal. Wal'iyadu billah, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa kok demikian? Karena manusia ketika Dajjal diutus, ketika Dajjal keluar dari rantainya, maksudnya itu sedang dilanda krisis akidah, krisis tauhid, dan krisis pangan. Ekonomi sedang hancur lebur, makanan tidak ada, sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku dimanapun Anda berada, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan Bani Adam, dari kalangan umat manusia, yakni dari kalangan kita sendiri. Akan tetapi Al-Masih Ad-Dajjal ketika dia keluar di tengah-tengah kita, ketika dia keluar dari rantai-rantai yang mengikatnya, maka dia akan membuat fitnah yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena dia akan mengaku sebagai Tuhan dan mengajak umat manusia untuk menyembah dia. Dan ketika itu banyak sekali dari umat manusia yang tertipu dan terperdaya oleh Dajjal itu sendiri. Karena ketika Dajjal keluar di tengah-tengah kita, ketika itu umat manusia sedang menghadapi krisis yang sangat luar biasa. Apa itu krisisnya? Yaitu krisis akidah, krisis tauhid, dan krisis pangan. Maka mereka orang-orang yang tidak beriman, yakni orang-orang kafir, tentu dengan mudahnya dia mengikuti Dajjal. Dan bagi orang yang beriman, yang mana iman mereka lemah, dia juga boleh jadi mengikuti Dajjal. Oleh karena itu kita harus mengetahui tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW agar kita terbebas dari fitnah Dajjal, agar kita tidak menjadi pengikut Dajjal. Wal'iyadu billah, na'udzubillahi min dzalik. Karena memang fitnah yang disebarkan oleh Dajjal ketika Dajjal keluar di tengah-tengah kita ini sangat dahsyat dan sungguh luar biasa. Tidak ada fitnah semenjak bumi ini diciptakan yang mana fitnah tersebut lebih hebat dan lebih dahsyat dibanding fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad Dajjal." Tidaklah ada semenjak Nabi Adam diciptakan sampai datangnya hari kiamat satu makhluk yang dia memiliki fitnah yang lebih dahsyat dibanding fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Oleh karena itu tidak heran kalau setiap nabi, setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti dia mengingatkan umatnya tentang syarri fitnati Masih Ad-Dajjal, yaitu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Adapun tata cara agar kita terbebas dari fitnah Dajjal sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, ma'rifatu asma'illahi ta'ala wa sifatihi, yaitu kita dituntut untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasanya Allah itu punya al-asma'ul husna, punya nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Dan setiap nama dari nama-nama Allah itu mengandung sifat. Dengan demikian nama Allah itu tidak terbatas, demikian juga sifatnya Allah tidak terbatas.
Adapun yang beredar di pasaran kalau nama Allah itu ada 99, itu bukan berarti pembatasan, tapi itu adalah sebagai wakil dari Al-Asma'ul Husna, dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada sejatinya nama Allah itu tidak terbatas, dan karena nama Allah itu mengandung sifat, sehingga sifat Allah juga tidak terbatas. Allah punya sifat-sifat yang sempurna dan punya nama-nama yang indah. Jadi kalau orang itu sudah belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka kemungkinan besar dia tidak akan menjadi pengikut Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa demikian? Karena kalau kita telah belajar sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tahu kalau Allah itu Maha yang sempurna. Sementara Dajjal memiliki banyak kekurangan, baik kekurangan dalam segi fisik maupun psikis. Contoh saja, Dajjal itu ya'kul wa yashrab. Dajjal itu makan dan minum. Sementara Allah tidaklah demikian. Innallaha munazzahun an dzalik. Sesungguhnya Allah itu disucikan, dibersihkan dari sifat-sifat kemanusiaan seperti itu. Dan Dajjal itu juga a'war. Salah satu matanya itu a'war, pecah. Sementara Allah tidaklah demikian. Jadi kalau orang itu telah belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemungkinan sangat besar dia tidak akan menjadi pengikut Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian yang kedua adalah at-ta'awud min fitnatid dajjal khasatan fis shalah. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal khususnya ketika kita sholat. Sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Abu Hurairah, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza farahu ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwadz billahi min arba', min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian selesai dari membaca tasyahud akhir dan dia masih dalam sholat, artinya setelah baca tasyahud akhir dan dia belum salam, maka dia hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 4. Yang pertama adalah dari min adzabi jahannam, dari siksa api neraka, dan yang kedua adalah min adzabil qabr, dari fitnah siksa kubur. Kemudian yang selanjutnya adalah wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kemudian yang terakhir adalah wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Oleh karena itu, setelah kita membaca tasyahud akhir, kita diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian yang ketiga adalah hifdzu fawatihi suratil kahfi. Cara yang ketiga agar kita terhindar dari fitnah dajjal adalah kita diperintahkan untuk menghafalkan ayat-ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Ya kan? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu, faman adrakahu minkum falyaqra alaihi Fatihah suratil Kahfi. Barang siapa yang menjumpai Dajjal, yakni dia itu ketika Dajjal keluar, dia sedang berada di muka bumi ini, maka dia hendaklah membaca surat Al-Kahfi, Fawatihah suratil Kahfi, yakni permulaan surat Al-Kahfi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an ini tidak disebutkan sampai berapa ayat. Yang penting Nawas bin Sam'an ini mengatakan Fawatihah suratil Kahfi, permulaan surat Al-Kahfi. Tidak menyebutkan sampai berapa ayat.
Akan tetapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha 10 ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal, rawahu Muslim. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda ini mengatakan barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Di sini disebutkan secara spesifik 10 ayat. Sehingga hadis riwayat Abu Darda ini mentaksis hadis riwayat Sam'an bin Nawas. Seperti itu, sehingga kita diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi agar kita terbebas dan terhindar dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian yang terakhir, cara yang keempat, agar kita terhindar dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal adalah al-firaru minad Dajjal. Kita diperintahkan untuk lari dari Dajjal. Artinya, ketika Dajjal keluar di tengah-tengah kita, dan ketika itu kita jangan sampai menjumpai atau menemui Dajjal. Justru kita disuruh untuk lari darinya, bersembunyi dari Dajjal. Kenapa demikian? Karena ketika Dajjal keluar, ketika itu umat manusia sedang dilanda krisis akidah, krisis tauhid, dan krisis pangan. Karena 3 tahun berturut-turut sebelum Dajjal keluar ini, dunia ini mengalami paceklik yang sangat luar biasa. Sehingga ketika Dajjal keluar, ketika itu keadaan ekonomi dunia sedang sakratul maut, dan Dajjal keluar dengan membawa iming-iming makanan dan sebagainya. Jadi kalau kita bertemu dengan Dajjal, kita dikhawatirkan iman kita akan menguat dan kita akan mengikuti Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ada hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imran bin Husain, an Imran ibni Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu fawallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yub'atsu bihi minasyubuhat, akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad. Yang artinya begini, sesungguhnya Nabi menceritakan ketika Dajjal itu keluar, nanti ada seorang laki-laki yang mana dia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia itu ingin menjumpai Dajjal karena dia percaya diri kalau dia itu tetap beriman. Akan tetapi ketika dia menemui Dajjal, ternyata imannya menguap dan dia menjadi pengikut Al-Masih Ad-Dajjal, wal'iyadu billah, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa kok demikian? Karena manusia ketika Dajjal diutus, ketika Dajjal keluar dari rantainya, maksudnya itu sedang dilanda krisis akidah, krisis tauhid, dan krisis pangan. Ekonomi sedang hancur lebur, makanan tidak ada. Sehingga barang siapa yang menjumpai Dajjal, dia akan diiming-iming untuk disejahterakan, diiming-iming kekayaan dunia, dan tentunya bagi mereka yang punya iman lemah, maka dia akan mudah untuk mengikutinya. Oleh karena itu, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal, dan mudah-mudahan kita nanti diselamatkan oleh Allah dari fitnah Dajjal, dan kita menjadi orang-orang Islam. Kita membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai kita wafat, sehingga kita nanti akan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di surganya bersama-sama. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.